Sharing Pajak Emenko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan saya Nur Kholis, konsultan pajak dalam perjalanan memberikan solusi kepada para wajib pajak. Hari ini saya berada di Purwokerto ya. Kemarin siang saya membuat satu acara yang isinya adalah berbagi solusi kepada para wajib pajak. Di Purwokerto, alhamdulillah luar biasa sambutannya, ada 100 peserta yang banyak sekali memberikan permasalahan, dan akhirnya dari permasalahan yang mereka sampaikan itu ketemulah solusi-solusi yang mereka bisa laksanakan sendiri walaupun tanpa bantuan dari konsultan setelah mendapatkan pencerahan dari acara kemarin. Nah, hari ini saya sedang sarapan pagi di sebuah restoran di hotel, sangat instagramable gitu ya. Nah, karena masih di hotel, saya akan mencoba menyampaikan gimana sih kira-kira aspek perpajakan dari sebuah hotel ya. Nah, sekarang saya akan mulai dari laporan laba ruginya hotel ya. Kalau kita lihat laporan laba ruginya hotel, itu penyajiannya kan ada pendapatan, ada HPP, kemudian ada biaya operasional, ada pendapatan luar usaha, dan kemudian ada biaya luar usaha. Kita mulai dari pendapatannya. Nah, yang biasa ada kesalahan yang dilakukan oleh para wajib pajak itu adalah penyajian di dalam unsur revenue atau pendapatan pokok dari hotel itu, mereka memasukkan unsur pajak daerah. Jadi semua penerimaan yang diterima itu di luar servis itu ya, service charge, itu mereka masukkan di dalam revenue. Nah, ini ada treatment yang keliru dan akan menimbulkan gagal pahamnya kantor pajak memahami ya, dikira itu semua omset kita, padahal ada itu hak negara, hak pemerintah daerah ya. Maka yang pertama, penyajian teman-teman dalam menyajikan revenue atau pendapatan pokok kita, masukkanlah DPP-nya saja ya, di luar pajak daerah ya. Otomatis nanti di bawah, di biaya operasional, biaya pajak daerahnya sudah nggak ada lagi. Memang netnya akan sama, tetapi pendapatan kotornya akan over value ya. Kemudian biayanya pun juga over juga ya. Maka yang benar adalah pajak, karena ini bukan hak kita ya, jangan dimasukkan di revenue kita, keluarkan ya. Itu juga bukan biaya kita, karena itu titipan dari konsumen, titipan dari para tamu hotel, masukkan ke sisi hutang seharusnya ya. Kemudian dari sisi pendapatan yang lain, misalnya dari restoran ya, restoran juga sama perlakuannya, karena restoran itu merupakan objek pajak daerah yang di dalamnya mengandung juga pajak daerah yang 10% ya, itu pun harus kita keluarkan ya. Nah, kemudian apalagi misalnya hotel kita ini memiliki misalnya ruang-ruang yang disewakan ya. Banyak hotel yang kemudian karena itu memang sengaja dibuat ruang-ruang untuk disewakan, itu masuknya di bawah pendapatan luar usaha. Padahal yang namanya pendapatan luar usaha itu adalah pendapatan insidentil yang tidak diharapkan setiap tahunnya, setiap saatnya mendapatkan hasil. Tetapi kalau kita sudah sengaja membuat space yang itu akan dijual kepada tenant, kepada pihak luar, maka itu juga harus masuk ke pendapatan pokok, harus masuk di atas ya. Nah, kemudian semua pendapatan pokok yang di atas itu memang ada treatment yang berbeda. Kalau dia hanya punya penghasilan dari hotel dan restoran saja, maka secara PPN dia tidak punya kewajiban. Kenapa? PPN itu mengecualikan kewajiban beberapa jenis jasa ya, termasuk diantaranya adalah jasa perhotelan ya. Kemudian penyediaan makanan dan minuman di dalam restoran atau di hotel itu tidak terutang PPN, sehingga hotel yang menyelenggarakan pendapatan hotelnya hanya hotel sama rumah makannya atau restoran saja, maka itu tidak wajib menjadi pengusaha kena pajak. Tetapi kalau dia memang meniatkan dirinya untuk menyewakan ruangan-ruangan atau space kepada pihak lain, maka kita hitung tuh pendapatan di luar
jasa perhotelan atau restorannya sekalian di situ ya, meeting room juga. Nah, di luar itu kalau ada space ruangan yang disewakan itu dijumlah, hitung dulu tuh. Ya, persewaan space ruangan itu setahun melebihi 4,8 miliar apa tidak? Kalau melebihi 4,8 miliar, maka hotel ini harus mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak yang atas penyerahan sewa ruangan itu harus memungut PPN 11% untuk tahun 2024. 2025 tarif naik menjadi 12% ya. Jadi jangan kemudian semua omsetnya kalau dijumlah di atas 4,8 langsung PKP. Enggak. Harus kita lihat itu omset apa dulu. Omset yang terutang PPN ataukah omset yang tidak terutang PPN ya. Nah, untuk hotel kan nggak terutang, jangan dihitung omset untuk batasan 4,8 mendaftarkan diri sebagai PKP, nggak usah ya. Oke, dari sisi pendapatan sudah, kemudian dari sisi biaya-biayanya ya. Jadi ketika kita belanja barang ya, tentunya hotel ini untuk kepentingan perawatannya, kepentingan householdnya, kepentingan restorannya, itu membeli barang-barang yang di situ mengandung BPN ya. Nah, karena hotel ini prinsipnya bukan pengusaha kena pajak, atau dia kalaupun dia PKP tetapi penyerahan atas jasa hotel, penyewaan ruangan ya, penggunaan ruangan perhotelan dan restoran itu tidak terutang BPN, maka semua pajak masukan atas pembelian barang-barang untuk kepentingan itu tidak bisa dikreditkan, maka dia harus menambah harga pokok dari biaya-biaya itu ya, tidak bisa dikreditkan, maka jangan dimasukkan sebagai BPN masukan atau uang muka BPN ya. Nah, kemudian apa ya, ketika ada transaksi belanja kepada pihak ketiga ya, ada transaksi tata jasa kepada pihak ketiga, maka kewajiban kita adalah melakukan pemotongan BPH pasal 23 atau pasal 21 atau pasal 26 tergantung jenis penghasilannya apa, kemudian tergantung subjek penerimanya siapa, dalam negeri atau luar negeri. Nah, kebanyakan yang terlewat itu adalah ketika hotel bekerja sama dengan misalnya booking.com gitu ya, dengan pihak-pihak ketiga, marketplace perhotelan, maka ada kewajiban ketika kita membayar komisi kepada mereka, maka kita harus memotong BPH pasal 23 atau 26 tergantung mereka statusnya subjek pajak dalam negeri atau luar negeri ya. Kemudian iklan juga sama, ketika dia mengiklankan di Meta Ads atau di Facebook, maka ketika membayar kepada pihak vendor luar negeri atau dalam negeri, kewajiban kita tetap harus memotong BPH 23 kalau dalam negeri, pasal 26 kalau dia luar negeri. Kemudian di sisi pendapatan luar usaha harus diperhatikan. Ketika misalnya nih ada penjualan aset tetap kita ya, aset yang nganggur, yang idle dijual, ada laba ya, ada keuntungan dari penjualan aset, maka kalau kita PKP, maka penjualan aset itu termasuk objek pemungutan PPN ya. Pembelinya harus ditambahi dikenakan PPN 11% untuk tahun 2024, kemudian 12% untuk tahun 2025 ya. Kira-kira cukup segini dulu ya teman-teman semuanya, semoga nanti memberi manfaat. Disambung di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sharing Pajak Emenko.